Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang sangat bagus nih untuk para pencinta olahraga dan bela diri, yaitu film Bloodhound. Oke, tanpa banyak kincong lagi, ayo kita langsung ke ceritanya. Film bermula di sebuah gym, tempat latihan para petarung-petarung tinju. Ada seorang pemuda bernama Kim Gun-woo yang sangat giat berlatih. Meski sudah malam, dia tetap berlatih sendirian. Dia sedang memperhatikan cara latihan dengan bayangan. Udah kayak pro beneran aja nih. Ada juga tambahan latihannya, yaitu menggunakan ban mobil bekas yang diinjak-injak dan ya untuk melatih agility lah. Bisa jadi alternatif nih. Ketika pulang dari tempat latihan, pas lagi nunggu-nunggu bis datang, dia bertemu dengan orang mabuk yang sedang membuat masalah dengan Pak Supir. Dengan langkah canggung, dia menarik pemabuk tadi dari samping supir hingga si pemabuk terjatuh. Merasa tidak terima, si pemabuk pun mencoba mendaratkan beberapa bogam kepada si Gun-woo. Namun, pukulan-pukulannya dapat dengan mudah dihindari dan ditangkis oleh si Gun-woo. Saat naik ke dalam bis, semua penumpang pun bertepuk tangan memberi dia semangat. Dia pun tersenyum-senyum sendiri tuh. Sesampainya di rumah, dia samar-samar mendengar ibunya bertelepon dengan seseorang yang ada pembahasan soal hutang-hutang gitulah. Minta tambahan waktu dan bla bla bla. Scene pun berganti. Ada dua orang berdasi yang sedang membahas tentang pembelian sebuah bangunan yang terbengkalai karena masalah COVID. Pak Hong menawar bangunan yang dibangun oleh Pak Bob dengan harga 300 miliar won. Sedangkan harga yang sudah dikeluarkan Pak Bob sampai saat ini itu sudah mencapai 400 miliar won. Ya, kalau dirupiahkan sih sekitar 4 triliunan lah. Bisa naik haji bolak-balik itu mah. Saat tengah berdebat panjang kali lebar, seseorang datang. Dia adalah Kim Myong-gil. Kalau kalian nonton video trailer saya sih, dia ini nih adalah seorang rentenir juga. Di sini dia bilangnya bekerja di bidang investasi. Ya iyalah investasi. Wong siapa yang pinjam uangnya kan itu investasi bagi dia. Karena dikatai rentenir, dia dengan tenang dan tanpa panjang lebar langsung menusukkan kata-kata tajam ke Pak Hong tentang keadaan perusahaannya Pak Hong dulu. Yang demi menyelamatkan perusahaan mereka, ayahnya Pak Hong ini harus berlutut memohon agar diberi pinjaman sebesar 6 miliar won. Atau kalau dirupiahkan sih sekitar 70 miliar lah gitu. Skakmat lah. 회장님, 장난 맞으시죠? Pembahasan berlanjut. Pak Kim ini akan menyelesaikan masalah pembangunan tersebut dengan menambahkan biaya sebesar 100 miliar won. Karena Pak Hong tadi hanya menawarkan 300 miliar won, tapi dengan 3 syarat. Pertama, dia minta dibangun Candi Borobudur. Maksudnya dia minta dibangunkan kasino di lantai paling atas dari hotel tersebut. Kedua, dia minta dibangunkan bar kecil di Rubaha. Yang ketiga, kalau pandemi COVID ini masih berlangsung, dia minta agar hotel dijadikan tempat karantina yang gratis bagi mereka yang membutuhkan. Kelihatannya sih ingin menutupi bangkai dengan parfum nih. Scene berganti. Keesokan harinya, sebuah turnamen tinju pemula diadakan. Atlet yang bertanding hari ini adalah Jung Jae-hoon melawan Hong Woo-jin. Dengan mudahnya Hong Woo-jin mengalahkan Jung Jae-woon seperti bertanding dengan samsak tinju saja. Pertandingan berikutnya Kim Gun-woo melawan Kim Rae-hyun. Ya, seperti yang kalian tebak, hasil akhirnya Kim Gun-woo menang melawan Kim Rae-hyun dengan sekali pukulan saja. Pertandingan pun dilanjutkan dengan Hong Woo-jin yang berhasil mengalahkan lawannya setelah diprovokasi ala joget-joget gitu. Balik di sisi yang lain, Kim Gun-woo melawan Lee Yung-gyu. Seperti biasa, dia berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan sekali pukulan ke bagian perut dengan tangan kirinya. Mungkin kalau kanan bisa-bisa dikubur kali ya. Udah kayak si Saitama aja nih si Gun-woo nih. Pada hari itu juga, pertandingan final pun dilangsungkan antara Kim Gun-woo melawan Hong Woo-jin. Saat dinasihati pelatih, si Woo-jin dengan sombongnya mengatakan kalau dia itu marinir dan tidak mungkin kalah lah begitu. Ini adalah pertandingan antara gaya bertanding outboxer dan infighter.
Mereka berdua saling berjual beli pukulan hingga entah bagaimana Gunwo berhasil mendaratkan pukulan kirinya ke rusuk Wojin hingga dia terjatuh. Namun dia masih berusaha bangkit dan mencoba lagi. Dia pun berhalusinasi bahwa dia sudah mengalahkan Gunwo. Saat sadar, dia pun menantang Gunwo untuk benar-benar memukul rusuknya sebagaimana halusinasinya alias pertarungan di dalam pikirannya. Namun hasil akhir malah dia yang DN. Selesai pertandingan, dengan hadiah pertandingan 10 juta won, Gunwo mengajak Wojin untuk makan daging bersama. Mereka pun membahas pertandingan tadi. Wojin penasaran dengan kekuatan tangan kiri Gunwo. Kok bisa sih kuat begitu? Namun dengan santainya, Gunwo bilang kalau kanannya lebih kuat daripada kiri. Hal itu membuat Wojin shock dan tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa menuntut untuk makan. Dari sini diketahui kalau Gunwo ini dulunya anak orang kaya yang jatuh bangkrut dan ibunya itu membuka toko dengan hasil pinjaman. Saat ditanya pekerjaannya, Gunwo punya banyak pekerjaan, tetapi lebih sering menjadi kurir untuk ibunya. Dan dipuji oleh Wojin sebagai pekerja keras papan atas. Si Wojin juga curhat nih, kalau ayahnya itu mantan petinju dan tidak pernah ayahnya itu bangga kepadanya. Karena di usianya Wojin, ayahnya sudah mendapatkan medalinya. Sedang Wojin ini belum bisa. 5시에요. 진짜 죄송합니다. 아, 이 새끼 이거. Dari sini diketahui kalau Gunwo setelah wamil, dia ditempatkan di Korps Marinir, tempat yang sama dengan Wojin. Setelah mengetahui itu, Wojin dengan santainya menepuk pundak Gunwo karena menyangka dia adalah senior yang kalau berdasarkan umurnya sih dia sudah 27 tahun. Namun, walau hanya 25 tahun, Gunwo ini adalah seniornya di Korps Marinir. Dan kelihatan sekali kalau mereka ini akan menjadi teman nih, karena sama-sama di Korps Marinir. Mereka berdua saling bertukar pengalaman, cara memanggang, dan cara mencampur daging hingga menjadi makanan yang enak. Waduh, udah kayak teman beneran aja nih. 이거 먹어봐. 죽이지. Scene berganti. Gunwo yang baru sampai disambut antusias oleh ibunya dengan pelukan dan pujian. Gunwo memberikan hadiah yang diterimanya kepada ibunya, dan ibunya pun senang. Keesokan harinya, Pak Kim Yong-gil menyuruh anak buahnya untuk melakukan aksi tipu menipu mereka kepada para peminjam uang dari bank, yang salah satunya ibu si Gunwo. Dengan iming-iming, mereka memindahkan tempat peminjaman mereka ke perusahaan Pak Kim, dan sebagai gantinya, Pak Kim akan melunasi semua hutang mereka dari bank. Dan bunga yang ditawarkan juga hanya 5%, 2% lebih rendah daripada bunga bank. Saat ditanya profil mereka menjawab kalau itu adalah bantuan pemerintah untuk pengusaha kecil yang terkena dampak pandemi. Terstruktur sekali ya, ibaratnya mereka memberi racun dengan bungkusan madu. 도움이 되고 싶습니다. Di sisi lain, seorang perempuan datang kepada bapak-bapak yang sudah tua lah begitu. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada bapak tersebut karena telah menolong dia atas biaya pengobatan anaknya dan memberikan uang ganti pinjaman kepada bapak tersebut. Dengan santainya, bapak tersebut menolak untuk didahulukan mengganti pinjamannya. Tetapi si ibu bersikeras untuk memberikan uang tersebut dengan menangis-nangis. Saat sedang senggang, datanglah seorang gadis dan meminta alasan bapak-bapak tersebut tentang memberikan pinjaman tanpa bunga karena dianggap tidak menguntungkan. Dengan santainya, si bapak tersebut memberitahu gadis bahwa karena usaha mereka itu, sebuah keluarga telah terselamatkan. Anaknya berhasil diobati dan mereka juga tidak jadi menggadaikan rumah mereka, dan setelah pengobatan mereka punya tempat untuk pulang. Itu adalah bunga yang paling mahal di dunia menurut si bapak ini nih. Dan sebagai informasi, ternyata gadis ini nih adalah tukang pukulnya si bapak. Si bapak karena merasa sayang dengan gadis tersebut, dia pun menelepon seorang kenalannya dan meminta dicarikan pegawai lah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu orangnya harus baik. Syarat yang kedua, dia itu adalah pengawal yang terampil. Dan syarat yang ketiga, orang itu harus paham bisnis pinjaman.
Scene berganti pada Gunwo dan Wojin yang sedang makan mie di atas atap. Mereka membahas banyak hal termasuk uang dan hati seorang petinju. Dan Gunwo ini sangat mengidolakan Manny Pacquiao. Dia tidak pernah menyerah dan Gunwo ingin menjadi petinju yang seperti itu, membuktikan kepada dunia bahwa dengan semangat pantang menyerah, mimpinya bisa tercapai. Di tempat lain, Pak Kim dan antek-anteknya bersama Pak Park sedang mengadakan pesta karena keberhasilan mendapatkan izin dari wali kota untuk membangun kasino di dalam hotel mereka. Pak Kim juga menyogok Pak Park dengan emas 3,7 kg dengan bentuk kura-kura. Bagus lah pokoknya. Dengan maksud agar hubungan mereka bisa bertahan lama dan Pak Park mendukung Pak Kim dengan sepenuh hatinya. Malam harinya, sesuai instruksi Pak Kim, anak buah Pak Kim datang dan meminta uang kepada ibunya Gunwo karena ibunya Gunwo belum membayar biaya sewa. Karena tidak langsung dituruti keinginan mereka, mereka pun menghancurkan barang-barang di dalam kafe. Gunwo yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas ke tempat itu dan terjadilah baku hantam. Setelah berhasil mengalahkan 15 anak buah yang dibawa, si tangan kiri Pak Kim pun ketakutan. Namun, ketika diancam Gunwo, Pak Kim pun datang dan menyuruh pengeksekusi alias Beom untuk menghajar Gunwo. Pertarungan terakhir pun dilakukan. Hasilnya sudah pasti, yaitu dengan kekalahannya Gunwo. Atlet lawan preman yang sudah berpengalaman, auto KO guys. Setelah melihat Gunwo sudah tidak berdaya, Pak Kim maju dan mengambil sebuah pisau. Dia menggorok pipi Gunwo dengan penuh rasa kemenangan dan senyum-senyum sendiri layaknya seorang psikopat. Dan itulah ending dari episode pertama ini guys. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. See you di sampai jumpa.